Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Saya bersyukur, kita bersyukur, terima kasih. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara sampai detik ini. Sesungguhnya bukan karena kita yang hebat, bukan karena kekuatan, bukan karena keperkasaan, bukan karena kita punya banyak uang, banyak aset, bukan karena kita punya kedudukan, posisi kuat, terhormat, bukan. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa punya uang, punya aset, punya posisi yang terhormat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu mari Bapak Ibu, biar hari demi hari kita harus memiliki suatu pandangan yang sehat dalam hidup ini kepada Tuhan. Rohani sehat, jasmani sehat, supaya kita makin hari makin dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita bergaul karib dengan dunia, tubuh jiwa roh kita terkontaminasi karena racun, saudara. Pikiran kita kena racun dengan dunia. Gaya hidup dunia bertentangan dengan Tuhan. Kita tidak mau berdoa, tidak mau sembahyang, tidak mau taat kepada firman Allah. Senantiasa hidup di dalam kedagingan. Kata firman Tuhan kita baca pada malam hari di Zakaria pasal 7 ayat 1-14. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar. Amin. Mari kita mau taat. Hukum yang benar ada di dalam firman Tuhan. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Mataku tertuju kepadamu Bapa, supaya hari demi hari langkah hidupku berkenan kepada Tuhan. Sehingga kalau nanti kalau Tuhan panggil hidup kita sudah mempersembahkan hidup berkenan kepada Tuhan. Mataku, haleluya, tertuju padamu, segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, ku membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu. Mari kita selalu memiliki pandangan mata yang sehat, yaitu hati kita. Ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu. Ku membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti kehendakmu ya. Padamu, segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu. Hidupku Bapa adalah milikmu. Bimbing aku Bapa, bawa aku dalam kebenaranmu, untuk membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Dalam 2 Tabari pasal 20 ayat 12. Ya Allah kami,
Tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Haleluya. Bimbing aku Bapa, haleluya, dalam rencanamu. Haleluya. Pakailah hidupku ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku untuk kebenaran firman-Mu. Ampunilah semua dosaku dan salahku ya Bapa. Bersihkanlah hidupku, bentuklah Bapa untuk menjadi serupa dengan Engkau Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saya menangis. Saya cinta Tuhan Yesus, sungguh cinta Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu semua bersama saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Mohon maaf saudara. Tuhan Yesus begitu baik. Kasih-Nya sempurna. Bapak Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan. Masih dipercayakan sama Tuhan tuh hidup sampai detik ini. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Sana kamu kebauran Tuhan yang luar biasa. Dan kita tidak bisa membalasnya sampai kapanpun. Tapi yang baik bisa kita kerjakan sesuai dengan maunya Tuhan. Kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti doa Raja Yosafat, saudara. Raja Yosafat pada waktu menghadapi peperangan, menghadapi Bani Moab dan Bani Amon dalam 2 Tawarikh pasal 20. Secara manusia padahal dia raja, seringkali perang selalu menang. Tapi tetap dia sebagai manusia punya rasa takut. Dan dia berdoa kepada Tuhan di ayat 12, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Mereka Bani Moab, Bani Amon, mereka adalah orang fasik, bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Sedangkan Yosafat raja yang sudah ditetapkan Tuhan untuk raja suku bangsa Israel, Yehuda, ini Yehuda saudara ya. Dia takut akan Tuhan, dia berdoa, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Sama juga setiap Bapak Ibu, ini firman Tuhan juga berlaku saat ini. Yaitu kita tidak punya kekuatan menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan ini. Penuh dengan perjuangan hidup, rasanya tidak kuat saudara, sungguh.
Di luar Tuhan, kata Yohanes 15 ayat 5, kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan merasa mampu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang sangat diberkati Tuhan, besar, diberkati luar biasa. Itu ingat, bukan karena kekuatan saudara, bukan kekuatan kita, tapi karena Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Tuhan Yesus yang memberikan kemampuan. Waktu belajar kita semua takut akan Tuhan. Di sini katakan mataku tertuju kepada Tuhan, artinya belajar kita rendah hati sama Tuhan. Andalkan Tuhan. Pada waktu kita menghadapi masalah perjuangan, mari kita datang kepada Yesus. Seperti Raja Yosafat, dia minta ampun sama Tuhan, menanggapi kekuatan, menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Setiap hari, tiap saat kita tidak terlepas dari tantangan perjuangan. Musuh-musuh besar terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Tidak mau berdoa, tidak mau taat kepada firman Tuhan, tidak mau ditegur, ya. Pokoknya kita menjadi manusia yang egois, ya. Setiap kita, ya, egois, ya, tidak mau taat ditegur sama Tuhan. Tapi mari kita mau seperti Raja Yosafat berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Artinya berserahlah kepada Tuhan. Katanya, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Demikian juga Ayub, saudara. Ayub begitu tobat di akhir hidupnya, Ayub bertobat, maka karena pertobatan dipulihkan sama Tuhan. Ayub 42 ayat 5 ini pertobatan Ayub, saudara. Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Amin. Oh Yesus, kita cinta Yesus. Supaya kekristenan kita selama ini bukan kata orang. Jadi artinya di sini setiap anak-anak Tuhan harus punya pengalaman pribadi bersama Yesus. Harus, saudara. Melangkah bersama Yesus. Jangan seperti pada waktu ada murid-murid Tuhan berjumpa dengan Tuhan Emmaus. Mereka jumpa Tuhan ada di tengah-tengah. Yesus telah bangkit dari kematian. Membuktikan Yesus Tuhan. Dia bangkit atas kematian. Dia berjalan berjumpa dengan muridnya di Emmaus. Berkata-kata, berdialog, berkomunikasi. Yesus ada di tengah-tengah. Tapi dua orang murid yang tidak tahu itu ada Yesus. Bukti nyata kekristenan seringkali menjadi orang Kristen tapi tidak punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Maka penting Bapak Ibu, biar setiap kita punya evaluasi diri. Seberapa jauh kekentalan kita, lekat hati kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita perlu koreksi diri. Apakah benar kita betul mencintai Tuhan? Jangan sampai seperti Ayub ini. Selama ini kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tidak punya pengalaman pribadi. Tapi Ayub ada titik balik. Dia berkata, tetapi sekarang, but now, mataku tertuju, mataku sendiri memandang engkau. Oh haleluya. Punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Kalau punya pengalaman pribadi, aman saudara. Tidak mudah goyah. Maka firman Tuhan berkata dalam Mazmur 62, 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak akan goyah. Haleluya, puji Tuhan. Tidak akan goyah, saudara. Silakan dunia bergoncang, biar bumi akan berlalu, matahari semua akan terbenam gelap, bulan bintang semua dunia dihancur. Tapi kalau kita punya hubungan akrab dengan Tuhan, kualitas rohani kita betul-betul berkenan di hadapan Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Saya seyakin-yakinnya Roh Kudus akan menopang kita. Saya sendiri selalu bergaul karib dengan Tuhan. Hati saya melekat dengan Yesus sungguh, karena tidak ada pribadi lain. Saya mengikuti Yesus. Saya mengikuti Yesus. Saya mau taat kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan itu yang saya kerjakan. Apalagi usia saya sudah lanjut, sudah hampir 70 kan, 67, 68. Kapan lagi? Kalau tidak hidup benar dari saat ini, kapan lagi Bapak Ibu? Mari kita dari saat ini. Selagi Tuhan berkenan dalam hidup kita, mari kita mau tuju kepada Yesus. Laksanakan hukum yang benar. Mari kita baca Saker pasal 7 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9. yakni bulan Kislew. Jadi bulan Kislew ini, kalau bulan ke-9 itu kalau ini kan bulan Ibrani saudara, tahun Yahudi ya. Jadi kalau kita ini sekitar antara November, Desember saudara ya, menjelang Natal berarti. Adapun penduduk Betel telah mengutus Shefreser dan Rege-Melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan. Dia pergi ke Betel, melunakkan hati Tuhan. Artinya apa? Mari kita Betel.
Bait El rumah Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, melunakkan hati Tuhan, arti sentuh hati Tuhan. Lihat waktu Marta, beda dengan Marta dengan Maria, sudah. Itu menunjukkan gereja Tuhan. Marta gereja Tuhan yang punya kesibukan kedagingan. Maka kata Tuhan kalau kita baca di Lukas pasal 10, Marta kenapa kau sibuk-sibuk? Tapi kalau Maria gereja Tuhan yang selalu mempersiapkan hati berjumpa dengan Tuhan. Maka pada waktu terjadi mujizat Tuhan untuk Lazarus, bukan karena permohonan dari Marta, tapi Tuhan tersentuh hati Tuhan, melunakkan hati Tuhan karena Maria duduk diam di kaki Tuhan. Maka penting loh kita. Betel berarti duduk di kaki Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Ada ketiga, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan, semesta alam, dan kepada nabi, demikian haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima, seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya. Menangis di hadapan Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepada bunyinya. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, demikian ketika kami berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Puasa itu tubuh, jiwa, roh. Puasa yang benar itu tubuh, jiwa, dan roh. Bukan tubuhnya tok, saudara. Tubuh lapar, tidak makan memang. Tapi pikirannya kotor, itu tidak benar, saudara. Berpuasa yang benar, tubuh, jiwa, roh. Seperti Yesus sendiri berpuasa. Berpuasa betul. Saya kalau udah berpuasa, tubuh jiwa, artinya tubuh tidak makan, tidak minum. Pikiran kita firman Tuhan. Hati kita tidak boleh dendam, dengki, benci. Tapi pikiran hati isilah dalam firman. Melangkah bersama dengan Tuhan itu puasa yang benar. Maka kita firman Tuhan, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Berpuasa berarti ada hubungan roh. Karena Tuhan itu roh. Maka roh itu hati, ada firman Tuhan. Sehingga berkenan bukan kedagingan. Ayat ke-6, dan ketika kamu makan dan ketika minum, bukan kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri, kedagingan, saudara. Ya, setelah puasa, orang kalau sudah puasa lapar, makan kedagingan seenaknya, saudara. Ya, tidak ikuti firman Tuhan. Mari kita ikuti firman Tuhan. Ayat 7. Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami. Firman Tuhan datang kepada Sakaria bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakan hukum yang benar. Mari kita mau laksanakan hukum yang benar dan tunjukkan kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Hukum yang benar seperti di dalam Markus 12, saudara. Ini hukum dari Tuhan. Markus 12 saya membaca hukum Tuhan yang benar. Markus 12 ayat 30 dan 31. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Jadi hukum yang benar. Dari 10 hukum Taurat semua dirangkum menjadi 2 kata Tuhan, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikalnya orang mencintai Tuhan. Orang mencintai Tuhan berarti taat kepada firman Tuhan. Orang taat kepada firman Tuhan otomatis berlaku yang 31, yaitu, dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak hukum yang lain yang lebih utama daripada yang kedua hukum ini, yaitu saling mengasihi. Maka firman Tuhan katakan tadi ayat ke-9, laksanakan hukum yang benar dan tunjukkan kesetiaan kasih sayang kepada masing-masing. Tunjukkan kesetiaan kepada saudara-saudara kita, hamba Tuhan, anak Tuhan. Setiap kita harus punya rasa cinta kasih dan kesetiaan. Tidak boleh ribut, tidak boleh dendam, dengki, benci, itu dibuang dalam nama Yesus. Itu melaksanakan hukum Tuhan. Jangan menindas janda, anak yatim, orang asing, dan orang miskin. Dan jangan merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tidak boleh punya kejahatan kita, ya. Kepada siapapun tidak boleh. Mari kita bertobat. Hiduplah dalam firman Tuhan. Tapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya baunya untuk melawan, dan tulikannya telinganya, supaya jangan mendengar. Ini keras kepala. Bangsa Israel termasuk manusia saat ini banyak mau mendengar kebenaran Tuhan, ditutup kupingnya. Dia mau selalu bertentangan berlama dengan firman Tuhan. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu, ya, Amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka Tuhan hebat daripada Tuhan. Kalau kita keras hati, tegar hati, tidak mau taat kepada firman Tuhan, tidak mau mendengar firman Tuhan, maka jangan nyalakan Tuhan kalau ada resiko yang harus didapat itu. Ada murka Tuhan. Tapi mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikian aku tidak mau mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Ayat 14 yang terakhir.
Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesungguhnya tanah itu menjadi sunyi sepi sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikian mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Negeri yang indah menjadi sunyi sepi karena dosa. Karena tegar hati tidak mau taat kepada firman Tuhan. Jadi Tuhan maunya setiap kita ada damai sejahtera, ada menjadi keindahan, ada begitu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Oleh itu mari melalui firman Tuhan, biar kita mau melaksanakan hukum yang benar. Ada kasih sayang kepada Tuhan, cinta Yesus secara vertikal dan horizontal, saling mencintai sesama. Cinta suami istri harus saling cinta, Bapak Ibu. Kepada anak semua, saya sekeluarga damai, saling cinta. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, saling cinta penuh dengan damai, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu. Mari kita berserah total kepada Yesus. Pimpin aku, haleluya, masuk rencanamu. Membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sebelum berbangun tidur, berjaga dan berdoa, biar mata kita tertuju kepada Yesus. Kalau tertuju kepada Yesus, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakan hukum yang benar, sehingga hidup kita selaras, berkenan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.